Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, serta pengikut yang setia di zaman. Bapak serta Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat apapun, karena dengan bersyukur itu pintu masuk rezeki yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kufur, diingatkan oleh Allah bahwa sesungguhnya siksaku amat pedih. Orang banyak siksa lah, kenang tunjuk ribainis. Sakitnya di mana? Di hati. Sakitnya tuh di sini. Itu. Tapi sakit pun kalau yang orang soleh ini ada yang menganggap dikurangi dosa nih. Sakit pun bersyukur. Tapi harus sakit ke Rasulullah tambah larang. Itu satu contoh. Bapak Ibu yang hormati, artinya kayak gini. Allah itu melalui agama Islam sudah merancang sedemikian rupa, saking bab kecil pun detail dibahas. Yang sampai barang ghaib, kalau barang ghaib sih ya kita sedikit lah. Hanya ini informasi saja, saya lupa hadisnya terkait barang ghaib itu ya. Bapak Ibu kan sering melihat tulang belulang ya, apalagi ketika makan Kentucky dan sebagainya, tulangnya dibuang di tempat. Kalau itu tersentuh oleh kita, itu sebagai makanan lagi buat setan. Tersentuh lagi, makanan lagi buat setan. Itu barang-barang kotor yang ghaib itu bisa sudah dibicarakan oleh Allah sedetail itu. Ini informasi saja, sehingga maksud saya terkait hal-hal yang seperti itu kita buanglah pada tempatnya dan sebagainya. Tuh. Terus selanjutnya dalam momen ini sudah 13 hari, apakah dari segi sholat kita sudah meningkat di bulan Ramadan? Kenapa di bulan Ramadan meningkat? Ini momennya bareng-bareng sih. Di luar bulan Ramadan tidak ada yang bareng-bareng. Puasa ya bareng dan semangat. Sholatnya bikinnya sepi, jadi bareng. Semangat maning. Sing ajak-ajak mokel-mokel, sabar. Sabar. Ada satu unsur kesengajaan mokel tidak sebanding dengan nilainya, pahalanya tidak akan setara. Diganti dengan hari lain-lain tidak akan setara. Makanya kita bersabar, saling mengingatkan. Tuh, sekali lagi mohon untuk kita bersama-sama, ayolah, paling tidak diri kita sendirilah membentengi. Baik, kesempatan yang begini saya akan sampaikan dengan adab-adab berpuasa, Bapak Ibu. Yang namanya adab itu lebih tinggi dibandingkan orang yang berilmu. Qadarullah pada suatu kasus karena cara penyampaiannya tidak beradab, orangnya pintar dan sebagainya, ya penangkapannya berbeda. Itu adab-adab berpuasa. Yang pertama,
berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktu. Berupaya untuk sahur dan menundanya di penghujung waktu. Artinya kalau orang dulu mungkin bukan Siti paham sahur mesti jam rolas dung anasin nabu bedung jam siji. Itu sebenarnya dalam agama Islam nggak seperti itu. Yang baik sahur ya di akhir 30 menit atau 1 jam itu lebih baik ya, dengan logika. Kalau logika sederhana saja, orang yang sahur jam 1 dibandingkan orang yang sahur jam setengah 4 pada saat ini, itu energinya lebih fit yang akhir dibandingkan dengan yang awal-awal. Sebab energi yang keluar itu biasanya maksimal 12 jam setelahnya masih bisa bertahan. Itu secara logika loh ya. Tapi kalau dikaitkan dengan yang lainnya, qadar Allah walau a'lam bishawab. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tasakhuru fa inna fi sakhuru ri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Apalagi yang mengakhiri sahur itu. Terus kemudian saya mengingatkan untuk imsak atau infak. Imsak itu hanya memperingatkan saja. Anda 10 menit atau 50 ayat ketika baca Quran itu selesai, berarti waktunya habis. Itu mengingatkan untuk segera, ya paling tidak kalau masih ada 3 sendok makanan, habiskan, tidak usah dibuang, tidak usah disisihkan. Habiskan, kemudian sikat gigi dan sebagainya. Yang kedua, ada berpuasa adalah sebaliknya, segera berbuka bila datang waktunya, karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalus nasu bi khairi ma'ajalul fitrah. Orang-orang yang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka, ajangkolah, ajalah dan sebagainya. Nah, yang perlu kita kaji sebenarnya teknis berbuka itu ketika ada tong bleng, ya makan kurma yang manis-manis atau membatalkan dulu, baru doa setelah kalau malam subuh. Itu etikanya, bukan langsung madang, belum makan, setelah itu sholat maghrib. Nah, itu batalkan dulu air manis, minuman manis atau kurma, doa. Bukan doa mau ketika berbuka, enggak, tapi etikanya seperti itu, adabnya seperti itu. Makanya kan di dalam doanya ada zahabat doma'u, daga, melepas daga. Ini yang salah kaprah, biasanya seperti itu. Atau kalau ada yang buka bersama, biasanya karena kegawa suasana dan sebagainya, akhirnya udah seperti itu, tapi dilanjutkan makan. Batas maghrib masih iki misalnya, ya monggo. Tapi biasanya ya dalam hati ya tetap tergesa-gesa. Biasanya seperti itu. Kemudian langsung saja yang ketiga, menghindari berbicara yang seronok dan porno, karena Rasulullah SAW oh dipancing-pancing kok, berarti wong pelit gue. Karena
Ketika Rasulullah ya sallallahu iya temenan kategori ini pelit. Tapi orang ngomong. Oh ngantuk ya. Itu kan salah halam sama ngantuk ya. Oke. Menghindari berbicara yang soronok atau yang bornos, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus." Pada hari seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus, maka janganlah ia berbicara soronok. Soronok ya saru lah gitu. Tuh di hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maksudnya tetap melakukan perkataan dusta tersebut, maka Allah tidak memiliki hajat bahwa orang itu meninggalkan makanan dan minumannya berpuasa. Artinya orang tersebut hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Naudzubillah, gara-gara orang bisa jaga ucapan puasane kur uli ngelak karo kecol. Apa orang mana sedina dur. Nah, siapa yang bisa kontrol? Ya, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Misalnya Bapak Ibu ada 3 orang dalam waktu yang sama, 2 orang berbisik-bisik, satunya tidak. Tersinggung apa orang siji? Bisa ya, bisa orang yang harus positif, orang tersinggung. Tapi sing sensitif tersinggung. Wong telu, wong loro bisik-bisik, siji rasani sapa ya. Yang urut dirasa. Itu azab. Tapi kalau kita sebagai pelaku yang menjadi 2 orang ini, sebaiknya seperti apa? Ya seperti itu. Kan kita sebagai orang ketiga tadi sudah jawabannya seperti itu. Nggak usah tersinggung, berpikir positif saja. Tapi seandainya kita sebagai orang yang kedua diajak ngobrol dan memang arahnya ke sana, sikapnya bagaimana Bapak Ibu? Ya otomatis menolak dengan bahasa yang baik dan diperkuat dengan argumen kayak orang bener lah, sebenarnya kayak gini aja malah iya juga bener. Nah gitu maksudnya kita bisa menempatkan di mana berada lah. Kalau pikiran positif dan dimanapun ya tetap positif sebagai orang yang ketiga maupun sebagai orang yang kedua. Apalagi jangan sebagai orang yang pertama, sebagai pemberi informasi yang tidak benar. Itu ya Bapak Ibu, azab. Dan yang keempat, di antara hal yang dapat menghapus pahala kebajikan dan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan nonton. Di sini tertulis teka-teki dalam kurung radio, TV, perlombaan, film-film, sinetron, sibuk dengan gue. Tidak terasa pahalanya berkurang, terhapus sedikit demi sedikit dibandingkan dengan mengisi kegiatan dengan yang positif. Tidurnya orang puasa ya ibadah. Itu sehingga ini silakan
kita introspeksi terhadap diri sendirilah. Ada batasannya. Wajar, HP ya wajar. Sebatas untuk refreshing hiburan. Tapi kalau hiburan terus, nah itu yang di luar kewajaran. Itu yang keempat azabnya. Terus yang kelima, hendaknya tidak gaduh dengan berteriak-teriak, karena Rasulullah SAW bersabda, wa iril muru qatalahu awsatamahu falyakul falyakul inni shaim 2 kali. Dan jika seseorang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia, orang yang sedang berpuasa, mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Maksudnya ngerti, ada orang yang mengajak keributan atau menyampaikan suara keras, itu kita jawab ini shaim, ini shaim. Di sini ditulis 2 kali, nggak cukup 1 kali. Kenapa? Karena ini shaim yang pertama itu untuk mengingatkan kepada beliau yang sedang emosi mungkin. Nah, yang ini shaim yang kedua untuk mengingatkan kepada diri sendiri. Ini shaim, ini shaim. Dan kita tahulah bahwa hanya puasa saja yang milik Allah. Hanya puasa saja yang mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman. Hanya puasa saja yang diganjar langsung oleh Allah. Karena yaitu kembali lagi, yang tahu puasa dan tidaknya hanya diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, siapa nyangka lebu kamar bawa pedang. Ya sebagai itu ada yang tahu kecuali diri sendiri. Tuh, Bapak Ibu, masih banyak azab-azabnya, cukup itu saja sebagai bagi yang sudah paham, tinggal mengamalkan. Kalau sudah diamalkan, tinggal istiqomah dan memberi contoh yang baik. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Itu saja kurang lebihnya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf sebagai manusia biasa, dan kalau ada kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut masuk.